Haleluya, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini minggu yang pertama seperti bulan-bulan yang lalu, di mana kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Karena perjamuan kudus, kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kalau sampai saat ini kita boleh ada karena korban Yesus di kayu salib. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita pujikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat tangan saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Kami berikan bagi-Mu pujian selama-lamanya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Haleluya. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita yang ada di rumah-rumah, siapkan hatimu pagi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Tuhan sudah mati bagi kita. Dia layak menerima segala pujian, kemuliaan, penghormatan yang tertinggi dari setiap kita. Angkat tanganmu saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Hari ini kami berkata, ya Tuhan, kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kondisi hari-hari ini ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami tahu rencana-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hidup damai sejahtera, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Dan kami tidak akan pernah meragukan kasih setiamu bagi kami ya Bapa. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Saya mengajak kita pagi hari ini bersama-sama. Hari ini bersama-sama menyiapkan hati kita. Memuji menyembah Tuhan. Yes Lord. Mari nyanyikan pujian kita sama-sama pada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Katakan dengan penuh pengharapan kepadanya setiap waktu. Amin. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak meski suram, langit tampak suram, awan gelap pun menghadang kami ya Tuhan. awan gelap menghadang. Yes Lord, Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus amin. sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari angkat tangan kita saudara, biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya akan perlindungan-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang menjaga kami. Mari terus kita membawa hati kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari saudara sendiri nyanyikan. Walau 1000 rebah, walau Yes Lord. Amin. Dengan iman saudara, kau tetaplah. Angkat hatimu, angkat suaramu untuk Tuhan hari ini. Yes Lord, mari percaya kepada Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yang percaya, mari lebih lagi, sekali lagi kita bernyanyi buat Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus beserta kami. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong kami. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan dengan imanmu, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama saudaraku. Ajaib Tuhan, ajaib. Kau Allah yang ajaib dalam segala rancangan-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Ya laba-laba, ya laba-laba. Kami percaya kuasa-Mu sanggup melawan, memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam segala rancangan-Mu ya Bapa. Pulihkanlah bangsa kami, selamatkan negeri kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Boleh sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
sama-sama kita katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi angkat dua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Ajaib Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah bersama anggota keluargamu, bersama teman-teman, mari tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan, sorakan haleluya. Engkau ajaib, engkau dahsyat. Kami percaya kebaikan-Mu akan terus melimpah-limpah untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk gereja-Mu, untuk setiap umat manusia. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan bersama-sama kita memuji Tuhan hari ini saudara. Come on, sorakan. Yeay. Dia Yesus yang mati bagi kita saudara, amin. Tapi kita bersyukur, tidak selama-lamanya dia mati, dia bangkit kembali. Haleluya, Allah kita hidup. Kau yang sungguh-sungguh bersuka cita, come on. Yeah. Angkat suaramu nyanyi sama-sama. Dia mati bagiku, dia bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenangan. Kamu lompat sama-sama. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik. Boleh angkat jempolmu tinggi-tinggi saudaraku. Dia sungguh, amin. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Boleh berikan senyum ke sebelahmu saudara. Katakan, dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah, kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolmu sama-sama katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, aman, dia baik. Boleh tersenyum kepada Tuhan kita. Dia sungguh baik, oh sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Kasih tos dong kiri kananmu, katakan Yesus baik bagimu, baik bagiku saudara, amin. He is so good to you, He is so good to me. Come on, sing this song together. 1, 2, 3. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And say to your neighbor, come on, He's so good. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, Jesus, He is so good. Saudara saja yang di rumah-rumah nyanyikan, He is so good to you. Sungguh-sungguh dong saudara, sambil tersenyum bilang sama orang sebelahmu, Jesus, He's so good to you. Kalau itu adalah suami atau istrimu, boleh lebih mesra lagi kepadanya saudara. Yeay. Kasih Tuhan melimpah di rumah-rumah hari ini, amin.
Jesus. Are you ready, church? One more time, come on, let's sing together. He is so good to you. Hey, hey. He is so good to you. He is so good to me. Amen. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. Oh, one more time together. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Wow. Haleluya. Yes, silakan duduk, sudah dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pengarahan. Dan setelah itu saudara, kita akan mendengarkan sama-sama menerima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam! Tenanglah, taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya
hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau ajak kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dikatakan begini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini Yesaya berbicara tentang sebuah gambaran Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Kemudian ayat yang ketiga berkata, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah perhatikan ayat 5. Tetapi dia Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadamu. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah saudara, judul khotbah hari ini saya ambil begini. Makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita hari ini. Baik, mari saya akan mulai dari Kalvari. Kalvari atau dikenal sebagai Golgota. Saudara perlu ketahui bahwa Kalvari adalah sebuah titik puncak ilahi. Di mana Allah pernah berkata kepada setan. Allah berkata, hai setan, engkau tidak dapat merebut mereka dengan alasan pun dari tanganku, dari kasihku. Saya ulangi. Kalvari mengingatkan kita tentang sebuah puncak ilahi di mana Allah pernah berkata kepada setan, hai setan, engkau mulai saat ini di tempat ini, engkau tidak lagi punya kuasa, engkau tidak boleh lagi merebut mereka dari dalam tanganku yang penuh dengan kasih. Nah saudara yang kasih Tuhan. Kemudian apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Kalau kita perhatikan, karena salib itu dan karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka sampai dengan hari ini sesungguhnya kematian, saya ulangi, kematian tidaklah lebih dari sekedar peristiwa seketika belaka bagi kehidupan orang percaya. Kematian bukan lagi sesuatu yang serius, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian tidak lebih dari sebuah peristiwa seketika belaka, sebab kematian sekalipun tidak bisa melepaskan kita
dari kasih Kristus yang hidup, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enggak bisa. Nah saudara yang kasih Tuhan, Alkitab yang membuktikan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara kematian, Alkitab itu juga mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang yang kedua kali sebagai hakim, nanti pada akhir zaman, maka pertama-tama dia akan mengangkat gerejanya, dia akan menjemput gerejanya, dan gereja Tuhan akan bertemu dengan dia di awan-awan yang permai dalam sukacita yang luar biasa. Nah, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 berkata begini. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus, akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Nah saudara, jadi saya mau katakan begini. Ada banyak orang yang bahkan bicara tentang kebangkitan, ucapannya percaya. Tetapi sesungguhnya hatinya tidak percaya. Kalau bukan orang Kristen ya tidak heran. Tapi ada juga orang percaya yang menyebut aku percaya tentang kebangkitan. Tetapi kuasa kebangkitannya mereka tidak percaya. Bahwa itu masih berlaku sampai saat ini. Itu sama saja dengan tidak percaya. Jadi jika kita tidak percaya kepada kebangkitan dan kuasa kebangkitannya, maka orang itu tidak juga bisa percaya kepada akan adanya pengangkatan gereja. Tapi saya mau ingatkan kita semua bahwa hal pengangkatan gereja ini pasti dan bahkan tidak akan lama lagi akan terjadi. Alasannya sederhana, bahwa segala kekacauan, segala sesuatu yang sedang melanda dunia hari-hari ini, itu merupakan bukti dan tanda bahwa penggenapan tentang firman Tuhan ini dia akan datang kembali yang keluar dari mulut Yesus dalam Matius pasal 24 itu satu demi satu sudah digenapi, dan kejadian yang melanda seluruh dunia hari ini itu membuktikan bahwa harinya sudah sangat-sangat dekat. Mari, saya mau bicara tentang kematian. Kematian, apa sih artinya kematian? Kematian adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika jiwa kita itu terpisah dari tubuh jasmani ini. Itu kematian. Nah saudara, dan menariknya dalam Wahyu pasal 20, di sana diperkenalkan bahwa bagi orang-orang yang menolak Yesus dan yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menolak untuk mempercayai tentang kebangkitannya, dalam Wahyu 20 dikatakan bagi mereka akan ada kematian yang kedua. Kematian yang kedua artinya apa? Mereka akan mengalami kematian setelah kematian. Apa yang dia maksud? Saudara dengar baik. Kematian yang pertama adalah pada waktu jiwa mereka meninggalkan tubuh. Tetapi akan ada kematian yang kedua, yaitu ketika bukan saja jiwa ini meninggalkan atau dipisahkan dari tubuh jasmani, tetapi jiwa itu juga dipisahkan, jiwa yang sama itu dipisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan ada di sorga, sementara setan ada di neraka. Jiwa orang seperti ini dipisahkan dari Tuhan, artinya mereka akan ada di neraka sampai selama-lamanya. Itulah kematian yang kedua yang Alkitab berkata demikian. Nah saudara, dan itu jugalah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata kepada orang banyak. Dia katakan begini, pada waktu itulah, waktu mana? Waktu yang tadi. Nah saudara, dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Saudara, kalau saudara baca ayat
Sebelumnya Matius 7 ayat 22 dan 23, tadi saya baca ayat 23, itu dikatakan ini, mereka yang berseru kepada Tuhan, 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 bukankah aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan lain sebagainya, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah, aku tidak kenal kamu. Nah saudara, dan itu artinya Tuhan menunjukkan bahwa mereka orang-orang itu walaupun bisa pakai nama Tuhan, walaupun sudah kenal Tuhan, tetapi tempatnya terpisah daripada Allah. Nah saudara, tahukah saudara itu juga yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata kepada Nikodemus. Dia katakan begini, Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ada kerajaan Allah, syaratnya adalah harus dilahirkan kembali. Sekarang muncul lagi pertanyaan, apa pula yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Saudara, Yesus menjelaskan dalam Yohanes 3, dilahirkan kembali yaitu dilahirkan. Waktu lahir pertama adalah lahir secara daging, tapi lahir kedua adalah dilahirkan di dalam roh. Nah saudara, jadi kesimpulan sederhananya begini. Kalau engkau hanya dilahirkan satu kali saja, artinya engkau akan mati 2 kali. Oke? Kalau engkau hanya lahir 1 kali, engkau akan mati 2 kali. Tetapi jika engkau dilahirkan kembali untuk kedua kalinya, yang kita sebut sebagai lahir baru, maka engkau hanya akan mati 1 kali. 2 kali lahir, 1 kali mati. Kenapa? Karena setelah kematian akan hidup selama-lamanya di sorga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jiwa akan meninggalkan tubuh. Tapi kita akan menerima tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan yang akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, semua ini bisa terjadi karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib dan dengan apa yang terjadi di kubur kosong itu. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa menangkap maksud firman Tuhan ini. Tapi saya mau katakan begini. Yesus yang bangkit. Saya percaya kita semua yang ada di rumah-rumah juga percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, dia pernah mati, tetapi dia bangkit kembali dan dia hidup. Nah saudara, Yesus yang sama yaitu Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu. Dengar baik ini. Yesus yang sama yang keluar dari kubur itu. Yesus yang sama hari ini sedang ada di rumah-rumah saudara. Yang ingin masuk ke dalam rumahmu, ingin masuk ke dalam hidupmu, ingin tinggal bersama-sama dengan engkau. Yesus yang sama juga ingin melahirkan engkau kembali di dalam roh. Supaya dengan demikian engkau akan mengalami kuasa kebangkitannya. Dan engkau tidak akan bisa dikalahkan dengan kuasa apapun juga. Nah sebab itu saudara yang kasih Tuhan, jika Yesus yang bangkit, yang keluar dari kubur, serta yang naik ke sorga itu, kalau dia ada hidup di dalam hidupmu, saya mau beritahu saudara, yang pertama, tidak ada alasan setan untuk bisa menahan masa depanmu. Sebab kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan engkau untuk bangkit kembali, keluar dari kuburan masa lalu, keluar dari kuburan kegagalanmu, keluar dari kuburan kelemahanmu, kuburan kutukan orang lain terhadap hidupmu, keluar dari kuburan sakit, penyakit atau apapun juga, keluar dari kuburan kecanduan, narkoba dan sebagainya, keluar dari kuburan dosa dan kuburan-kuburan yang lain termasuk ketakutan akan virus COVID-19. Saudara, Yesus yang bangkit itu, yang sudah naik ke sorga, saudara yang kasih Tuhan, kalau itu dia ada di dalam hidupmu hari ini, maka saudara, tidak ada yang bisa menahan engkau. Tidak ada yang bisa menahan engkau. Anda boleh saja sedang stay at home, tetapi ketika Yesus hidup di dalam engkau, stay at home bukan membuat engkau terpenjara dan tidak bisa buat apa-apa. Kalau engkau tidak tinggal diam, saya mau beritahu saudara,
engkau melakukan apa yang bisa engkau lakukan secara jasmani dan secara rohani, maka ketika Yesus mengunjungi rumahmu, kapan saja dia mengunjungi, ketika dia melawat engkau, dan ketika dia menemukan engkau tidak tinggal diam di sana melongo, tidak buat apa-apa, hanya merenung nasib. Saudara, ketika dia temukan bahwa manusia rohmu tetap bernyala-nyala, dan manusia jasmani tetap melakukan sesuatu, maka saya mau beritahu saudara dalam nama Tuhan Yesus, bersiaplah. Karena Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dan yang telah naik ke sorga, saatnya dia akan mengangkat engkau dari keterpurukanmu. Dia akan membawa engkau naik dan bukan turun. Dia akan membuat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Seperti yang dia janjikan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Berikan tepuk tangan kalau engkau percaya. Itulah yang Yesus melakukan. Saudara, dengar baik. Ada hal-hal prinsip yang perlu kita pahami betul. Dan ini penting sekali. Karena sekalipun kita berkata kita percaya, kita masih hidup dalam daging. Seringkali kekhawatiran, ketakutan itu membuat kita jadi blur, jadi kabur. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, kenapa? Sebab dosa masa lalu seringkali menjadi bayang-bayang yang mendominasi dan menakut-nakuti kita untuk menatap hari esok. Tapi saya mau beritahu saudara, karena Yesus bangkit, maka ada hari esok. Because he lives, karena dia hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya kepastian akan hari esok kita. Katakan haleluya. Nah saudara, yang pertama 3 hal itu ya, perhatikan baik-baik. Dia telah menghapus pelanggaranmu. Wow, ini kabar baik. Pelanggaran itu bicara masa lalu. Yang kedua, dia tidak mengingat dosa-dosa, tidak mengingat lagi dosa-dosamu. Kecuali engkau terus buat lagi. Tapi masa lalu, dosa-dosa masa lalu yang membuat engkau terpuruk, yang membuat engkau gagal. Dia bilang sudah, waktu engkau dilahirkan kembali, aku sudah selesaikan itu semuanya. Dan yang ketiga, dia telah membebaskan kita dari segala kelemahan kita. Nah saudara, semua pelanggaran itu dia bebaskan. Nah saudara, sekarang mari kita lihat. Bicara tentang pelanggaran, bicara tentang dosa. Pelanggaran dan dosa yang mana yang dia selesaikan? Nah saudara, mari perhatikan di ayat 5, ayat terakhir dari pembacaan kita tadi, Yesaya 53. Saya mau jelaskan ini sebentar. Dikatakan begini. Dia pakai 2 istilah di sini. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ada 2 istilah sini, yaitu pemberontakan dan kejahatan. Nah saudara, perhatikan ini baik-baik. Pemberontakan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut transgression. Sementara kejahatan itu dalam bahasa Inggris dipakai istilah iniquity. Pemberontakan dan kejahatan. Saudara, sebenarnya dari 2 kata ini ada 2 perbedaan yang sangat besar antara transgression atau pemberontakan dengan kejahatan atau iniquity. Ini kita mesti mengerti sebelum kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Nah saudara, yang pertama kejahatan atau iniquity. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu adalah motivasi batinia yang mengarahkan seseorang untuk melakukan dosa dari dalam. Jadi kejahatan yang dimaksud di sini atau iniquity adalah sesuatu yang terjadi di dalam yang belum terungkap keluar. Sementara pelanggaran atau transgression adalah tindakan yang sudah kita lakukan. Tindakan lahiriah kita, perbuatan dosa yang kita sudah lakukan. Nah, tahukah saudara bahwa kata transgression itu berasal dari kata trespass, yang artinya melangkahi keluar dari garis batas. Nah saudara, ketika seseorang beralih dari sesuatu yang tadinya ada di dalam pikiran dan hatinya saja, ketika dia tergoda untuk benar-benar melakukannya, maka saudara, iniquity atau kejahatan itu kemudian menjadi sebuah pelanggaran atau transgression. Itu sebabnya Alkitab berkata, kejahatan atau dosa seseorang itu selalu dimulai dari sini. Dimulai dari dalam hati.
Saudara, tetapi kemudian walaupun itu sudah dimulai dalam hati, sudah ada niat, tetapi untuk menjelmakannya menjadi dosa, kembali lagi itu ada pilihan di tangan kita masing-masing. Anda mau melakukan atau tidak. Iniquity adalah sikap hati, sementara transgression adalah tindakan. Nah, sekarang saya mau sedikit keluar. Perhatikan ini baik-baik. Saudara, transgression dan iniquity ini adalah hal yang sama sekali tidak dipahami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab itu mereka datang menghadap Yesus dan mereka berkata begini, Tuhan, kami tidak seperti mereka, kami tidak melakukan dosa, kami benar, mereka itu yang sesat. Saudara, mereka berkata kami tidak melakukan dosa. Tapi perhatikan baik, Yesus tahu dan melihat apa yang tersimpan di dalam hati mereka. Yesus melihat bahwa di dalam hati mereka penuh dengan kebusukan, penuh dengan iri hati, kepahitan dan kebencian yang luar biasa. Sebab itu Yesus berkata begini. Dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mereka tidak mengerti apa itu iniquity, apa itu transgression. Mereka cuma tahu bahwa dosa itu terlahir dari perbuatan, tapi Tuhan bilang Tuhan mau berurusan dengan akar segala dosa, yaitu ada dalam hati. Lalu mereka berkata satu hari, Tuhan, tapi kami bukan bezina, kami tidak pernah bezina. Tapi kembali Yesus bilang begini, oke, memang kamu belum pernah berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Saudara lihat, ini yang dimaksudkan adalah perbuatan yang baru niat yang belum kelihatan. Nah saudara, kemudian mereka juga berkata, Tuhan kami tidak merampok uang jemaat loh Tuhan. Kami hidup apa adanya. Kami tidak merampok uang jemaat. Tetapi saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata begini. Memang kamu tidak merampok. Karena memang akar kejahatanmu gak kelihatan, ada di dalam. Apa itu akar kejahatan? Cinta uang. Lalu mereka tanya, buktinya mana? Dan firman Tuhan menjawab, beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan sibuk memviralkan berbagai gosip dan penghakiman yang mereka nggak tahu benar apa enggak. Anda bisa tangkap ini? Sebab itu hati-hatilah. Yakobus pasal 4 menarik juga. Yakobus bilang begini, ya kamu mengingini sesuatu, ini bicara kepada jemaat loh. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Dan mereka berkata, kapan aku membunuh? Aku tidak membunuh. Tapi 1 Yohanes 3 mengingatkan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan jangan lupa bahwa tidak seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. 1 Yohanes menjelaskan seperti itu. Lalu mereka berdalih, tapi kami tidak pernah membenci saudara kami. Dan Amsal jawab begini, ucapanmu yang menimbulkan pertengkaran itu adalah bukti hatimu penuh dengan kebencian. So firman Tuhan itu lengkap, enggak usah berdalih. Yang jelas Tuhan melihat dari dalam keluar, Anda melihat dari luarnya saja. Yakobus kemudian melanjutkan begini, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Makanya kamu memfitnah, makanya kamu menggosip. Mereka berkata, apa buktinya kami iri hati? Saya mau beritahu saudara, Yakobus menjawab, karena kamu bertengkar dan berkelahi. Baca tuh ayat itu ada berkata, karena kamu bertengkar dan berkelahi. Dan fakta bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa.
Kenapa? Karena kamu pandai buat ribut, tetapi kamu jarang berdoa. Lalu mereka bilang, siapa bilang kami tidak berdoa? Lalu Yakobus melanjutkan, ya mungkin kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Buktikan kalau kamu punya terima apa-apa. Kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsunya. Jadi kesimpulannya begini, jangan iri hati. Kalau engkau tidak menerima seperti yang orang lain terima, cek motivasimu. Kalau sudah cek motivasinya, cek juga cara berdoanya, benar apa enggak. Saya percaya mungkin kebanyakan orang motivasi doamu benar. Tapi masalahnya, karena tidak dengan yakin mendoakannya, maka kuasanya kecil. Kenapa tidak yakin? Kenapa? Sebab tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Kenapa tidak percaya? Karena mengakui Yesus bangkit tapi tidak mengakui kuasa kebangkitannya itu bekerja melakukan mujizat dalam hidup kita. Makanya kalau ada orang buat mujizat menjadi iri hati. Tapi saya mau beritahu saudara, luar biasanya peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus itu berbicara lain. Mari dengar baik. Yesaya 53 mengatakan, tapi dia tertikam. Kata tertikam ini dalam bahasa Inggris dikatakan wounded atau terluka. Saudara perhatikan kata-kata oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam artinya dia terluka. Saudara, apa itu pemberontakan dan apa itu terluka? Luka adalah bagian tubuh kita yang terpecah dan dari dalamnya darah tertumpah keluar. Itu namanya luka. Nah saudara yang kasih Tuhan, pemberontakan adalah tindakan yang kita lakukan ketika kita melakukan dosa. Dan untuk itulah Tuhan Yesus terluka. Untuk apa? Untuk dia bisa mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Supaya Anda tidak perlu mengeluarkan darah, dia keluarkan darahnya untuk menebus perbuatan-perbuatan dosa kita itu. Haleluya. Kalau saja kita mengerti ini dan kita mau kembali back to Calvary. Sujud di kaki Yesus. Dan kita mengakui segala perbuatan dosa kita. Maka di Calvary Anda tetap akan menerima the grace of God. Anugerah pengampunan. Nah saudara, selanjutnya dikatakan begini di ayat itu. Dia diremukan, kata diremukan bahasa Inggrisnya dikatakan bruise. Bruise ini artinya memar atau babak belur. Saudara beda, memar atau babak belur itu artinya terjadi sebuah pendarahan internal. Tidak ada yang terpecah, darah tidak tertumpah keluar tapi darah mengental di situ. Nah saudara, bekas benturan, bekas pukulan tidak sampai pecah. Sehingga tidak mengeluarkan darah. Tetapi terjadi pendarahan di dalam. Atau istilah lain biasa kita kenal luka dalam. Nah saudara, menakjubkan sekali. Perhatikan kata-kata oleh karena kejahatan kita. Iniquity kita. Nah, apa itu kejahatan atau iniquity? Tadi saya sudah jelaskan adalah segala motivasi yang ada di dalam kita yang kita sembunyikan, kebusukan yang kita sembunyikan, yang kita poles dengan hal-hal rohani, kita poles dengan hal-hal yang kelihatannya baik. Itu bicara tentang dosa yang tersembunyi. Saudara yang kasih Tuhan, kabar baiknya adalah begini. Yesus mati di atas kayu salib. Di Golgota dia terpampang di sana. Darahnya tertumpah keluar. Dan saudara ada bekas-bekas memar di sana. Alkitab berkata dia biarkan dirinya mengalami seperti itu. Karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia mengasihi orang yang difitnah. Dia mengasihi juga sang pemfitnah. Dan dia ingin supaya semuanya diselamatkan. Kalau saja kita mau kembali ingat. Datang back to Calvary. Datang ke salib Yesus dan lihatlah apa yang dia sudah lakukan di sana. Masakan kita mau lakukan itu berulang kali? Masakan kita terus mau menyakiti hatinya? Masakan kita terus mau menghantam tubuhnya sampai babak belur? Saudara yang kasih Tuhan, mari perhatikan baik.
Inilah kedahsyatan dari apa yang Yesus lakukan di Kalvari, di mana Dia benar-benar mau membersihkan kita dari dalam dan dari luar. Only Kalvari, hanya di Kalvari yang menjadi satu titik di mana Allah berkata, kalau mereka datang kembali ke salibku, mereka sujud menyembah aku, mereka mengakui dosanya, maka aku akan mengampuni mereka, dan setan, iblis, engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya hak lagi untuk merebut mereka daripadaku, untuk merampas masa depan yang aku sudah sediakan bagi mereka. Saudara, saat ini ketika Tuhan melihat Anda dimanapun Anda berada, Ia melihat semua pelanggaran kita di luar dan di dalam. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Saudara, dan melalui darah Yesus, Sang Anak Domba Allah, Putra Allah itu. Saudara, Dia mau berkata, jika kamu percaya dan menerima kematian dan kebangkitanku, maka saudara, Yesaya 43 ayat 25 Dia berjanji, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan karena aku sendiri, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu lagi. Sebab itu kalau Tuhan Yesus sudah ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, apapun dosa pelanggaran kita di hari Minggu ini, Yesus mau berkata, come on, back to Calvary. My mercy is available for you. Apapun keadaan saudara. Nah saudara, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada hari yang ketiga setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya mau Anda mengerti ini. Selama 40 hari lamanya Dia memilih masih tetap tinggal di muka bumi ini. Belum langsung kembali ke sorga. Kenapa? Saudara, sebab Yesus punya murid-murid yang Dia sangat kasihi. Hasil karya pelayanannya selama 3 tahun, membimbing, mengajar, memelihara mereka. Dan Yesus sendiri tahu bahwa murid-muridnya ini, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengharapkan Dia untuk memerdekakan bangsanya. Tapi saat itu, mereka nyaris terhilang, tenggelam dalam kekecewaan, tenggelam dalam keputusasaan. Beberapa di antara mereka berkata, termasuk Petrus, aku mau kembali kepada kehidupan lamaku sebagai penjala ikan. Saudara, itu sebabnya selama 40 hari itu, saya percaya Yesus delay perjalanannya kembali ke sorga. Dan Alkitab berkata, selama waktu itu Dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan mereka kembali, untuk menguatkan mereka yang sudah mulai goyah, untuk meneguhkan kembali kepada mereka bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia, mulai dari hari lahir sampai hari matinya itu adalah benar sesungguhnya terjadi. Dia lakukan itu untuk meneguhkan bahwa kuasa maut sudah Dia kalahkan, bahwa Dia hidup, dan bahwa mandat yang menyertai amanat agung itu akan di backup oleh kuasa kebangkitannya. Amanat agung yang mana? Yang dicatat di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Saudara, Dia harus berkeliling 40 hari untuk mengingatkan kembali bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Dan gerejanya akan terangkat bersama-sama, menyongsong Dia di awan-awan. Dan di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan amanat agung yang kita lakukan itu. Maka hari ini sebelum menutup ibadah ini, mari saya ingin mengajak Anda back to Calvary sejenak. Mari kembali ke Calvary. Saudara, saya mau mendorong Anda hari ini untuk buka hatimu. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara, saya merasa bahwa hari ini adalah hari yang sangat indah untuk Anda mengalami keselamatan yang kekal. Ini masih dalam waktu Paskah, saudaraku.
Waktu di mana kita merayakan betapa besar kasih Allah Bapa akan saudara dan saya. Jangan tolak kasih Tuhan itu. Ini adalah hari-hari yang mengingatkan kita bagaimana Aba Bapa sorgawi kita telah mengutus putranya untuk terluka, untuk babak belur, bahkan mati. Tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Supaya, sekali lagi supaya engkau pun yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, supaya Anda pun bisa bangkit kembali, supaya Anda pun bisa keluar dari depresi yang menekan engkau hari ini, supaya engkau pun bisa terlepas dari kecanduan apapun yang sedang menjadi kecanduan hidupmu. Supaya engkau bisa bangkit dan keluar dari kegagalan masa lalu, kekecewaan masa lalu. Yesus yang sama yang bangkit sekarang mau berbicara kepadamu, let me come into your life. Supaya apa? Supaya segala rasa bersalah yang menahan engkau akan terlepas, terbebas dari sana. Tuhan mau supaya Dia bisa engkau berikan kesempatan untuk membawa engkau keluar dari segala kegagalan masa lalu. Keluar dari kerugian dan keluar dari segala keterpurukanmu. Baik secara bisnis, ekonomi maupun keuangan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, hari ini mau berkata kepadamu, aku mau menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit. Kenapa? Saya mau beritahu saudara, ada satu berita yang orang perlu tahu. Apapun keadaan saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Dia terlalu cinta kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini dengar baik. Tidak ada orang yang bisa sepeduli Yesus terhadap hidupmu. Dia sangat peduli kepada keadaanmu. Dia peduli kepada setiap kebutuhanmu. Bukankah Dia bahkan sudah membiarkan dirinya tertikam oleh karena pemberontakanmu, diremukkan oleh karena pelanggaranmu. Dan Dia berkata, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, Ia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin memulihkan keadaanmu dari segala sesuatu itu. Jangan engkau tolak. Jangan tolak Dia. Inilah pesan Paskah yang powerful hari ini. Anda harus percaya. Saudara, tidak ada untungnya buat orang lain. Tidak ada untungnya buat gereja. Tetapi itu sangat menguntungkan buat engkau. Kalau hari ini engkau mau percaya, come to Calvary with me. And I will show you how Jesus bear your sins on the cross. Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu, jangan biarkan iman dan pengharapanmu digoncangkan oleh berbagai macam pendapat. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus itu. Yang hari-hari ini beredar di mana-mana. I will challenge you to think. Saya mau menantang saudara untuk memikirkan, merenungkan betul-betul dua hal ini. Bahwa di hari-hari seperti ini, waktu engkau stay at home, waktu engkau tidak tahu apa yang engkau harus lakukan next, waktu engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu, istrimu, suamimu. Waktu engkau tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan bisnismu dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini dengar baik. Kalau kamu tidak mau percaya kepada Kristus Yesus. Kalau kamu tidak mau percaya kepada kuasa kebangkitannya. Kalau engkau tidak mau percaya lagi bahwa mujizat masih ada. Emangnya kamu bisa buat apa lagi? Think about it. Pikirkan itu. Yang kedua. Dalam kondisi seperti ini semua orang tidak tahu mau berbuat apa.
Maka renungkan baik. Kalau bukan Tuhan Yesus, lalu siapa lagi? Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow, how a wonderful promise. Betapa itu satu janji yang luar biasa. Aku datang, dia katakan, untuk memberikan kamu hidup. Dan bukan sekedar asal hidup. Tapi dia mau membuat hidupmu berkelimpahan dalam segala hal. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan. Pesan yang saya yakin sangat perlu setiap kita mengerti hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, setiap kali kamu makan dan minum dari tubuh dan darahku ini, biarlah semua itu menjadi peringatan akan aku. Amin. Apa yang harus kita ingat? Kalvari. Yes. Apa yang harus kita ingat? Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Amin. Apa yang harus kita ingat? Bahwa dia pernah mati, benar-benar mati. Apa yang harus kita ingat? Bahwa pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Yes. Apa yang harus kita ingat? Bahwa karena kuasa kebangkitannya, dia hidup di dalam kita. Maka di dalam kita juga ada kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Apa yang harus kita ingat? Bersama dengan Kristus kita tidak perlu takut. Bersama dengan Kristus ada kepastian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan roti dan anggur. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sambil kita mengangkat roti di tangan kanan kita, mari kita ingat kembali the amazing grace of the cross. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerah-Mu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bukti bahwa kita mau menerima korban penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib? Amin. Bahwa tubuhnya sudah dipecah-pecahkan Yes. untuk menebus segala pelanggaran dan dosamu. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Kalau engkau percaya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Yesus berkata, inilah darahku yang aku curahkan untuk menyucikan, menebus segala dosa dan pelanggaran. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang perlu kita ingat? Bahwa darah Yesus sudah dicurahkan untuk menebus kita. Menebus masa lalumu yang salah.
bahkan menebus masa depanmu. Dan darah Yesus bahkan memeteraikan engkau sebagai anak-anak Bapa, ahli waris dari segala janji Bapa. Yes. Percayakan engkau akan hal itu. Amin. Kalau engkau percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang barusan kita terima sama-sama memberkati kita semua. Amin. Saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Baik, mari persiapkan persembahan saudara. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita menabur di awal bulan ini. Puji Tuhan. Mari saudara persiapkan persembahan saudara atau perpuluhan saudara yang akan mengembalikan perpuluhan di bulan ini. Mari angkat amplop saudara yang sudah menyiapkan dalam amplop atau saudara yang melakukan persembahan melalui transfer rekening di handphone saudara. Angkat handphone saudara tinggi-tinggi, dengan iman percaya kita perkatakan sama-sama. 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil menabur, engkau mengetik nominal persembahanmu juga perpuluhanmu di handphonemu. Kita memuji-muji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam. Sambil menari dari saudara. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi ya, sama-sama nyanyikan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam sungguh ajaib. Sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji. Nah, sekali lagi katakan setiap hari. Setiap hari ku menik berkat yang melimpah, kesehatan, kekuatan, berkat materi, berkat jasmani dan rohani. Kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku,
ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya angkat jempolnya dong tinggi-tinggi. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam dua-dua sama-sama. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Sekali lagi, betapa heran. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kami terus bawa hati kami untuk kami berdoa buat kota dan bangsa ini. Dan hamba-Mu juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Kau dengar setiap kerinduan dan doa kami. Haleluya. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat negeriku. Siang dan malam kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Siang malam ku berdoa di atas gunung kudus-Mu dan cari wajah-Mu. Siang malam ku berdoa hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku, Tuhan lawat kotaku, Tuhan lawat kotaku, Tuhan lawat umat-Mu, Tuhan lawat umat-Mu. Sekarang angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat anugerah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa akan berlimpah-limpah turun dalam kehidupanmu. Terimalah berkatnya di dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus memberkati engkau mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Tetap semangat. Amin.